bisa dinaikkan ketika sistem transportasinya itu sudah massal dan aman, nyaman, handal dan aman. Karena memang nanti itu menekan sekali, mungkin pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan naiknya BBM sehingga masyarakat itu beralih ke transportasi. Nah, syaratnya transportasi itu aspeknya aman. Ketika memang berbebas jalan dan sebagainya, nyaman. Ya sekarang angkot-angkot tidak layak itu tolong sekarang. Yang keenam itu efisiensi anggaran belanja pemerintah dan BBM. Anggaran kita ini 1.400 triliun, cuma dalam teknisnya 40% itu bocor. Nah itu kemana uang itu sehingga harus diberapa? Itu terkait dengan yang orang-orang yang korupsi. Yang ke-8 terkait dengan penguatan kemandirian ekonomi dalam negeri. Nah ini kalau misalkan ini sesuai dengan yang tadi ya, kalau misalkan kita memilih pemerintah ini tolong dikembangkan juga untuk rakyat. Artinya jangan masuk BLSM atau seperti apa, karena itu kita mendidik masyarakat itu manja. Jadi coba buka lapangan-lapangan kerja yang baru dan sebagainya. Dan ini bukan tentang kurang bilang kita aspek berkepribadian dalam budaya berdikari secara ekonomi dan berdamatan secara ekonomi. Nah kami ambil berdikari secara ekonomi. Ekonomi yang kami masuk ya ekonomi kerakyatan. Ini mungkin saya lihat dan kami sebenarnya ada kain sudah kita. Nah sebelum dilanjutkan kawan-kawan, tolong saya ingin nomor HP kawan-kawan di nomor HP-nya sekalian. Sehingga nanti kalau misalnya saya Mas Zainal tolong dihubungi ya, saya bisa. Iya. Ini presiden. Hanya kan persoalannya ini kan kebijakan usaha. Yang kebijakan usaha itu bukan sesuatu yang mutlak ya, tetapi apapun nanti bisa ada usaha. Gubernur selaku penguasa di Jawa Timur tentu aspirasi rakyatnya, aspirasi warga masyarakat itu menjadi perhatian. Kewajiban kami, kewajiban Pak Gubernur meneruskan aspirasi ini. Jadi bersama-sama tadi aspirasi yang diterima, secepatnya akan kita teruskan. Nanti ada masukan dari yang pengurus Pak. Ya. Secara kita semua kan juga ada aspirasi yang disampaikan. Setelah dari teman-teman BEM, kami mohon waktu. Ya. Makanya nanti kalau ada nomor HP nanti siap, kami juga akan laporkan nomor HP-nya, termasuk presiden BEM ini baru ya, Mas Harif. Mas Imron ya. Ya. Sudah Mas Imron. Terakhir intinya menolak kenaikan BBM pada saat ini. Sebelum 8 itu dilaksanakan. Ya. Nanti saya ngomong Bu ya setelah dari alumni. Ada dulu ya Pak Diswanto. Ya, baik, terima kasih. Kebetulan saya menjadi pengurus Ikatan Alumni Wilayah Jawa Timur sebagai wakil ketua. Nah, yang kami sampaikan adalah bahwa dasar untuk menaikkan BBM ada beberapa dasar ya, dari pemerintah. Salah satunya adalah bahwa BBM itu tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat sasaran. Jadi kalau itu dinaikkan, bahwa yang menikmati itu adalah, kalau tidak dinaikkan, yang menikmati adalah golongan-golongan tertentu, terutama adalah pemilik kendaraan pribadi. Nah, saya tidak sependapat dengan hal ini. Namun saya punya solusi. Jadi kita sudah membentuk forum group discussion ya. Kita rutin bersama teman-teman alumni melakukan diskusi rutin bahwa sebetulnya tidak perlu dinaikkan ini. Tapi pemilik mobil pribadi itu wajib untuk mengembalikan subsidi, Pak. Nanti ke dalam bentuk pajak. Jadi sama dengan pungutan PJU yang diserahkan ke PLN kemudian dikembalikan lagi ke Pemda. Kilometer dari kendaraan tahun 2000 sampai tahun 2010 yang kita dapatkan di Surabaya bahwa ternyata kilometer mobil ini per tahun itu rata-rata 15.000 sampai 20.000. Artinya apa? Bahwa katakanlah maksimum 20.000 ya. Kalau asumsi 1 liter itu 10 kilo, artinya bahwa kebutuhan BBM per tahun itu per mobil hanya 2.000 Pak, 2.000 liter. Kalau memang pemerintah berniat menaikkan 6.000, ya sudah naikkan 6.000, tapi bukan dalam bentuk kenaikan BBM, tapi pengembalian subsidi kita.
Jadi pemilik mobil ini sanggup untuk mengembalikan subsidi BBM tadi dalam bentuk pajak yang dibayarkan per tahun pada saat perpanjangan STNK. Jadi di belakang STNK nanti itu kita tulis Pak, kalau itu pengembalian subsidi BBM 2.000 kali 1.500 3 juta. Saya pribadi sebagai pemilik mobil mending rela membayar 3 juta Pak daripada BBM naik. Ya kan? Ya, ini aja saat ini Pak, itu bahwa harga kebutuhan pokok sudah naik Pak. Masih dalam bentuk isu ini Pak, isu mau naik. Tapi sudah naik nih Pak, sudah naik. Sehingga kebutuhan hidup Pak, itu per kepala Pak untuk makan 3 hari itu sudah 2.000 rupiah. Coba kita bayangkan kalau kita bisa berhitung aja, kita nggak usah berhitung analisa macam-macam ya Pak ya. Bahwa penduduk Indonesia 200 juta, kalau dikalikan 2.000 aja per hari itu uang rakyat tersebut itu sudah 400 miliar. Nah kalau setahun 144 triliun. Nah kalau kita hanya menaikkan BBM dengan asumsi 41 triliun, ya untuk subsidi ke masyarakat, kita malah tekor banyak Pak. Makanya kenapa saya tidak setuju dengan asumsi bahwa kenaikan BBM itu justru malah menguntungkan rakyat. Tidak, itu yang pertama. Yang kedua Pak, bahwa statementnya adalah kalau BBM tidak dinaikkan itu APBN akan jeblok. Silakan Pak, yang di ini punya hitungan yang macam-macam. Tapi saya cukup real Pak, kebetulan saya ini kan juga di project sebagai konsultan, ya, bahwa proyek-proyek yang sudah berjalan dan belum berjalan, ketika BBM itu naik akan ada eskalasi Pak, karena semua material mau dari besi, beton, semuanya ini akan naik semua. Sekarang sudah kelihatan Pak. Dan itu kenaikan rata-rata setelah kita hitung. Nilai eskalasinya itu 5-10%. Nah kalau pemerintah pusat itu hanya meninjau di APBN-nya Pak, bagaimana di APBD-nya, APBD 1, bagaimana di APBD 2-nya, itu total Pak, biaya infrastruktur Pak, yang terkena dampak ini, itu kurang lebih hampir 1.000 triliun Pak. Kalau 1.000 triliun aja kita hitung 5-10% Pak, kenaikan 10% sudah 100 triliun Pak. Jadi tidak ada gunanya, justru kenaikan BBM itu malah membuat jeblok APBN Pak, tidak terasa. Biaya pemeliharaan jalan, biaya pembangunan jalan ini apalagi Pak kalau mau sapu lubang di Jawa Timur tidak ada lubang, tidak akan terlaksana Pak. Berapa anggaran Jawa Timur pemeliharaan jalan dan peningkatan jalan? Tidak ada Pak. Harga hotmix sudah berapa? Sudah mahal semua ini sekarang. Ya saya kira kalau ini tetap dinaikkan, bahwa justru malah APBD dan APBN akan jeblok Pak. Nah yang berikutnya adalah kami tidak sependapat Pak dengan para menteri-menteri yang mengatakan bahwa kesalahan rezim terdahulu untuk menaikkan BBM itu sebagai pembenaran daripada rezim sekarang. Seolah-olah itu bahwa menaikkan itu yang lama-lama sudah naik kok. Ya, ada satu pembenaran bahwa yang lain itu naik, kok sekarang kita tidak boleh naik. Mau kesalahan rezim itu kok dianggap pembenaran terhadap rezim yang sekarang. Itu keliru Pak. Kebetulan saya ini bergerak di situ, jadi saya tahu ya, jadi itu Pak, mohon ini bisa menjadi bahan. Saya mudah-mudahan demikian Pak. Saya terima kasih ya. Saya dari Pak dari pengurus pusat Jalan dulu Pak Sekjen. Mas Sekjen ya. Kebetulan memang adik-adik yang sekarang ini hadir tidak mau disamakan dengan yang tadi pagi gitu. Iya betul. Karena kita di sini adalah dari Institut Teknologi, sehingga kita pasti benar-benar memikirkan apa yang bisa kita sumbangkan sebagai orang teknolog gitu. Kita melihat bahwa saat ini bukan masalah politis BBM naik itu, tetapi ini masalah hajat hidup orang banyak yang harus diperhatikan. Singkat kata dari seluruh yang saya baca di situ memang ada benarnya semua Pak. Namun dari pengurus Ikatan Alumni juga akan memberikan masukan-masukan yang salah satunya dari Mas Umar tadi. Kemudian nanti juga hari Sabtu itu Ketua Ikatan Alumni kita akan hadir ke Jawa Timur. Ya, Sabtu tanggal 31 kebetulan ada acara setelah acara Pak Dahlan Iskan di ITS. Itu kemudian kami ada kajian di Sekretariat Pengurus Pusat Alumni di Cokro, yang salah satunya di kampus Cokro ITS yang Cokro Aminoto. Nah itu kajian salah satunya tentang kebijakan
kebijakan energi nasional kita ini Pak, bahwa masih ada banyak biaya-biaya siluman. Sehingga sebenarnya kalau hitungan secara teknologi itu 4.000 aja kita ini sudah untung, Pertamina itu sudah untung, 4.500 itu sudah cukup. Tetapi ada biaya-biaya siluman yang memang tidak bisa dijelaskan oleh Pertamina kenapa biaya siluman itu ada.